Bapak Ibu yang saya hormati, Festival Topeng Panji ini menurut saya adalah suatu momen yang luar biasa. Saya hanya ingin mengingatkan kita semua, 2015 kita akan masuk ke Economic Asian Community, pasar bebas ASEAN, di mana yang namanya terjadi perlintasan tanpa sekat dari satu negara ke negara lain di ASEAN plus 6 negara lain, yaitu India, Jepang, Korea Selatan, Australia, Selandia Baru. Itu kemudian akan terjadi sekali lagi, bukan hanya barang dan jasa, tetapi akan terjadi perpindahan tanpa sekat yang namanya manusia dari satu negara ke negara lain. The world is flat. Dunia menjadi begitu rata. Dunia tanpa sekat. Orang bisa berpindah dari satu negara ke negara lain dengan sangat mudah tanpa adanya sekat-sekat yang selama ini juga menjadi penghalang. Nah, apa yang saya maksudkan dengan membicarakan pasar bebas ASEAN yang tinggal hitungan 6 bulan lagi, kurang lebih beberapa bulan saja, saudara-saudara. Pertanyaannya, apakah kita siap? Rakyat Indonesia berjuta-juta pergi ke luar negeri, tetapi sangat disayangkan rakyat Indonesia, saudara-saudara kita yang berangkat ke luar negeri, mereka masuk ke dalam kategori 3D, dirty, dangerous, and difficult. Mereka jutaan orang itu, barangkali ada sanak saudara kita di dalamnya, disayangkan masuk ke dalam kelompok orang yang bekerja di wilayah dirty, dangerous, and difficult. Apakah ini yang akan menjadi tujuan dari pasar bebas kita, saudara-saudara? Pastinya bukan, dan saya berharap bukan itu. Di sini ada kawan-kawan dari berbagai negara ASEAN. Persoalan tenaga kerja yang dibahas di dalam proposal Economic Asian Community adalah yang disebut dengan skill worker, tenaga kerja terdidik dan terlatih, bukan unskilled worker. Bisa dibayangkan? Pertanyaan saya mohon dijawab sama adik-adik mahasiswa di sini. Apakah tenaga kerja Indonesia lebih banyak yang terdidik dan terlatih, atau mereka lebih banyak yang unskilled? Unskilled. Coba bayangkan, mau jadi apa kita? Dan sebetulnya ada klausul yang seharusnya saya sudah berbicara dengan beberapa perwakilan negara asing, terutama ASEAN yang menemui saya mengenai pasar bebas ASEAN. Saya mengatakan kepada mereka, bolehlah terjadi pasar bebas, tetapi mohon maaf, kalau kami akan berjuang, kita bekerja sama, betul kita bekerja sama. Nanti saya akan bacakan sedikit poin-poin dari Pancasila 1 Juni. Ini saya tidak pernah membacakan ini di muka umum, tetapi di Kabupaten Malang inilah kita akan mulai menggelorakan apa sesungguhnya dasar negara Indonesia, Pancasila 1 Juni. Kembali lagi pada cerita saya tadi, saya bertemu dengan mereka. Tentunya tidak aneh bagi negara manapun, bagi bangsa manapun yang ada di Indonesia, bangsa Amerika yang ada di Indonesia, wajarlah jika mereka memperjuangkan nasib rakyat dan bangsanya, rakyat dan bangsa Amerika. Tidak anehlah kalau negara ASEAN yang ada di Indonesia itu berjuang bagi rakyat dan bangsanya sendiri. Wajarlah dan memang seharusnya mereka berjuang sekuat-kuatnya bagi rakyat dan bangsa mereka sendiri. Yang harus kita lakukan, kita akan melakukan hal yang sama. Bolehlah pasar bebas itu terjadi, tetapi hal yang utama, hal yang diprioritaskan, saya katakan, adalah bagaimana kita sekuat-kuatnya
manusia yang mengakar. Dan manusia yang mengakar itu adalah manusia yang tidak pernah meninggalkan tradisi dan kebudayaannya sendiri. Saya minta kita upload sekali lagi untuk Kabupaten Malang yang mengadakan festival topeng Panji. Ini saya ingin izinkan mungkin agak panjang sedikit, tetapi ini menjadi penting. Kalau sahabat saya Pak Jokowi mengatakan untuk perubahan Indonesia harus ada revolusi mental. Revolusi mental seperti apa? Kalau saya boleh menawarkan, inilah revolusi mental kita. Pancasila 1 Juni 1945. Saudara-saudara, di tangan saya, ini para bapak yang bekerja di pemerintahan, ini adalah naskah persiapan Undang-Undang Dasar 1945. Ini adalah buku tua. Kalau saya membaca perdebatan wakil agama, wakil golongan di dalam persiapan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum Indonesia merdeka, saya sebagai anggota DPR, saya malu. Saya malu, Ibu. Saya malu karena apa? Ini perdebatan yang penuh dengan kajian filosofis, yang berbicara tentang perdebatan intelektualitas. Tapi di sisi lain, intelektualitas mereka, filosofisnya mereka adalah filosofis dan intelektual yang mengakar, bukan sekedar teori. Di dalam Pancasila 1 Juni, Bapak Ibu sekalian, ini dasar yang ditawarkan oleh Soekarno pada pidato 1 Juni. Pertama adalah kita mendirikan satu negara kebangsaan Indonesia. Apa yang disebut dengan negara kebangsaan? Negara kebangsaan adalah sebuah negara nasional state, negara nasional yang bukan berbicara provinsi per provinsi, kabupaten per kabupaten. Ya, kita dalam otonomi daerah. Tetapi izinkan saya mengingatkan, kita bukan negara federal. Inilah yang dimaksud dengan nasional state, sebuah negara nasional Indonesia seluruhnya yang telah berdiri di zaman Sriwijaya dan Majapahit, yang kini pula harus didirikan bersama-sama. Inilah yang disebut dengan kebangsaan Indonesia. Yang kedua, saudara-saudara, Soekarno mengatakan dasar kedua yang penting. Dia mengutip apa yang dikatakan oleh Mahatma Gandhi. Saya seorang nasionalis, tetapi kebangsaan saya adalah peri kemanusiaan. My nationalism is humanity. Kebangsaan yang dianjurkan, bukan kebangsaan yang menyendiri. Ini penting dalam rangka pasar bebas ASEAN menurut saya. Bukan chauvinisme, sebagai dikobar-kobarkan orang di Eropa yang mengatakan Deutschland über alles. Tidak ada yang setinggi Germania, yang katanya bangsanya Minulio, berambut jagung dan bermata biru, yang disebut dengan bangsa Arya, yang dianggapnya tertinggi di atas dunia, sedang bangsa lain tidak ada harganya. Jangan kita berdiri di atas asas demikian. Jangan berkata bahwa bangsa Indonesia lah yang terbagus dan termulia, serta meremehkan bangsa lain. Kita harus menuju persatuan dunia, persaudaraan dunia. Kita bukan saja harus mendirikan negara Indonesia merdeka, tetapi kita harus menuju pula kepada kekeluargaan bangsa-bangsa seperti yang ditunjukkan oleh Kabupaten Malang pada hari ini. Saudara-saudara, dasar yang ketiga ialah dasar mufakat, dasar perwakilan, dasar permusyawaratan. Negara Indonesia bukan satu negara untuk satu orang, bukan satu negara untuk satu golongan, tetapi kita mendirikan negara semua buat semua, satu buat semua, semua buat satu. Saya yakin bahwa syarat yang mutlak untuk kuatnya negara Indonesia ialah permusyawaratan perwakilan. Prinsip yang nomor 4, Bapak Ibu sekalian, yaitu prinsip kesejahteraan.
segenap rakyat hendaknya bertuhan secara berkebudayaan, yakni dengan tiada egoisme agama, dan hendaknya negara Indonesia satu negara yang bertuhan. Marilah kita amalkan jalan agama, baik Islam maupun Kristen, dengan cara yang berkeadaban. Apakah cara yang berkeadaban itu? Ialah hormat menghormati satu sama lain. Itulah cara meyakini agama, meyakini Tuhan kita dengan cara berkebudayaan. Saudara-saudara, dari 5 dasar itu bolehlah diperas menjadi 3. Dari Pancasila menjadi Trisila. Tetapi saya akan menyoroti yang terakhir, seperti dikatakan oleh Bapak Bupati tadi. Ini sesungguhnya terjadi harmonisasi dalam kerjasama, dalam antara menciptakan, berkreasi, dalam topeng, dalam tarian. Terjadi kerjasama, terjadi gotong royong, dan gotong royong inilah perasan dari Pancasila menjadi 3 sila, dari 3 sila menjadi eka sila, 1 sila yang disebut dengan gotong royong. Gotong royong adalah paham yang dinamis, lebih dinamis dari kekeluargaan. Kekeluargaan adalah satu paham yang statis, tetapi gotong royong menggambarkan satu usaha, satu amal, satu pekerjaan yang dinamakan dengan satu karyo, satu gawe. Gotong royong adalah membanting tulang bersama, memeras keringat bersama, berjuang bantu binatu bersama. Bukan buat korupsi ya Pak. Amal semua buat kepentingan semua, keringat semua buat kebahagiaan semua. Holopis kuntul baris, kepentingan bersama. Itulah gotong royong. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi bekal kita semua, bukan hanya untuk mensukseskan Festival Topeng Panji di Kabupaten Malang, tetapi berbahagialah kita berada di sini karena kita bisa sama-sama mendengarkan untuk apa sesungguhnya bangsa ini merdeka. Bagi sebagian orang mungkin ini tidak penting. Bapak-bapak yang di sebelah kanan adalah pejabat yang digaji oleh rakyat, yang kebanyakan ada di sebelah kiri. Barangkali Anda tidak tertarik dengan apa yang saya sampaikan, tetapi mudah-mudahan tertarik dan menjadi bahan renungan kita semua. Karena sesungguhnya yang pertama kali harus mampu menjalankan Pancasila dan Undang-Undang Dasar adalah para pejabat negara, adalah mereka yang mengemban amanah untuk bekerja untuk rakyat. Saudara-saudara, terima kasih telah mengundang saya hadir ke sini, dan mudah-mudahan ini bukan perjumpaan yang terakhir. Saya sebagai wakil rakyat, sama dengan Bapak Ibu yang di sebelah kanan berbaju batik rapi, saya dibayar oleh rakyat. Kita semua dibayar oleh rakyat. Dan di dalam masa transisi pemerintahan ini, kita orang-orang yang telah dihidupi rakyat, saatnya kita punya cita-cita yang sama, jalan perubahan yang harus kita perjuangkan. Dan insya Allah hari ini saya